Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Dunia Ekspor. Semua orang bisa ngekspor. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari supplier yang tepat bagi para calon eksportir pemula. Bisa dikatakan para calon eksportir pemula ini seringkali masih bingung dengan produknya atau bahkan belum punya produk sama sekali. Baiklah, mari kita bahas caranya, bagaimana cara mendapatkan supplier yang tepat. Sebelum melanjutkan menonton sampai selesai, teman-teman bisa tolong subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman semuanya, agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Dunia ekspor, semua orang bisa ngekspor. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja bagaimana cara mencari dan menemukan supplier yang tepat. Di sini supplier memegang peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis kita sebagai eksportir pemula. Sehingga menemukan supplier yang tepat adalah menjadi sebuah keharusan bagi kita. Pengertian supplier di sini adalah pihak perorangan atau perusahaan atau biasanya disebut sebagai pemasok yang memberikan suplai kepada pihak lain, bisa perorangan atau perusahaan, berupa bahan mentah untuk diolah menjadi bahan jadi menjadi barang ataupun jasa tertentu. Untuk mencari dan menemukan supplier, pertama-tama kita bisa melakukan dengan mesin pencarian seperti Google atau orang biasa bilang googling. Lalu setelah mendapatkan kontaknya, kita chatting atau telepon. Lanjutkan dengan kita melakukan pertemuan, kunjungan, dan minta sampel. Yang harus dilakukan ketika visit di supplier ya, disarankan untuk melakukan perkenalan, utarakan niat baik Anda untuk ekspor. Lalu tanyakan berapa kapasitas produksinya, spek produknya, kualitas, packaging yang biasa digunakan, lalu harga, sistem pembayaran, sertifikat yang dimiliki. Karena untuk sertifikat ini akan mempengaruhi faktor kepercayaan dari buyer. Lanjutkan dengan permintaan sampel. Jika supplier berada di luar kota, telepon atau chatting untuk minta sampel. Biasanya sampel akan diberikan free, akan tetapi ongkos kirimnya kita yang akan bayar. Tips untuk mencari supplier. Cari lebih dari 3 supplier, idealnya sih 5 supplier. Lalu supplier yang belum pernah ekspor atau yang tidak pernah ekspor. Kenapa? Karena supplier yang sudah pernah ekspor biasanya cenderung memberikan harga itu mahal dan jual mahal. Lalu spek komoditas dan kuantitas produk yang harus jelas. Cari yang terdekat lebih dahulu, itu diutamakan karena menyangkut dengan biaya operasional kita. Cari supplier dengan metode pembayaran yang bisa membantu kita. Misalnya dengan DP ataupun tempo. Sampel produk supplier bisa sangat penting untuk validasi kualitas. Jangan hanya percaya pada supplier bahwa kualitas sudah sesuai dengan yang dibicarakan, tetapi barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk metode pembayaran supplier ada beberapa. Antaranya adalah timbang bayar, down payment, dan tempo. Untuk timbang bayar, pembayaran dilakukan secara cash di tempat setelah barang ditimbang. Untuk DP, supplier minta DP dulu baru proses produksi. Pelunasan atau cash sebelum barang diambil. Untuk sistem tempo, biasanya pembayaran dilakukan beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan setelah barang diambil. Nah, untuk sistem tempo ini biasanya adalah sangat meringankan bagi kita. Jarang sekali supplier yang mau untuk melayani sistem tempo, kecuali kita sudah kenal baik.
Negosiasi sistem pembayaran yang sangat membantu kita yaitu sistem tempo atau DP. Kalau DP biasanya 30% pada saat kita pemesanan, kemudian akan ada pelunasan sebelum barang dikirim. Supplier memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis kita, karena mereka yang akan menentukan apakah bisnis kita akan sustain atau tidak. Lalu kita juga diwajibkan untuk melakukan perjanjian kontrak dengan supplier. Supplier harus membuat produk sesuai dengan spek yang kita orderkan, cantumkan sistem pembayaran yang sudah disepakati dengan supplier. Dalam perjanjian kontrak dengan supplier itu harus berisi, diantaranya, supplier harus membuat produk sesuai dengan spek yang kita orderkan. Cantumkan sistem pembayaran yang sudah disepakati dengan supplier. Supplier harus menyelesaikan order tepat waktu. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan service level kita kepada buyer. Jangan sampai kalau supplier tidak tepat waktu atau mundur beberapa hari, nanti akan mempengaruhi faktor kepercayaan buyer kepada kita. Buat kesepakatan, jika terjadi komplain kualitas maupun kuantitas dari buyer, siapa yang akan menanggung? Bisa 50-50 atau bisa dibebankan kepada supplier atau bisa juga 100% kita. Di situ perlu kita pahami untuk mengantisipasi jika ada komplain. Perjanjian tidak harus ke notaris, bisa pakai materai sekedar untuk mengikat supplier, karena materai yang cukup itu sudah sah menurut undang-undang.